Timor Leste mencoba bangkit dari keterpurukan dengan melakukan pembangunan besar-besaran, khususnya di ibu kota Dili. Setelah 2 dekade ibu kota Timor Leste makin ramai bisnis berkembang, pembangunan makin maju. Gedung-gedung mulai dibangun, teknologi informasi dan komunikasi juga mulai tumbuh. Namun ada masalah besar yang kini mengintai Timor Leste di tengah kemajuan pembangunan yang kini sedang berkembang. Menurut The Interpreter, kota ini rawan bencana terbukti dengan banjir maut yang terjadi pada April tahun ini. Mengingat masih banyak orang yang tinggal di daerah yang rentan bahaya. Bencana di masa depan seperti banjir dan tanah longsor sangat mungkin akan merenggut lebih banyak nyawa dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Konsekuensi dari perencanaan kota yang buruk di Dili sudah terbukti dengan sendirinya. Rumah-rumah di bawah standar telah dibangun di sekitar perbukitan dan di sepanjang bantaran sungai. Sementara tuntutan untuk peningkatan pasokan air, pengelolaan limbah, listrik, dan drainase tetap tidak terpenuhi. Kemacetan lalu lintas semakin parah dan akses jalan yang tidak memadai menghambat penyediaan layanan dasar ke banyak lingkungan. Hal ini menunjukkan kurangnya peraturan perumahan dan penggunaan lahan serta koordinasi yang buruk di antara para pemain kunci lintas sektor. Pembangunan rumah di bawah standar yang terburuk mencerminkan kemiskinan yang meluas di ibu kota. Kurangnya sistem pengelolaan limbah yang tepat dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat, kualitas air minum, dan ekosistem pesisir. Sebelum pandemi COVID-19, diperkirakan Dili menghasilkan sekitar 100 ton limbah medis berbahaya setiap tahun dan berkontribusi signifikan terhadap sampah plastik negara antara 54,7 dan 68,4 ton per hari. Tantangan seperti itu memaksa pemerintah untuk menghabiskan lebih banyak sumber daya untuk pemeliharaan dan pekerjaan berulang. Sementara kesempatan untuk mengembangkan kota lebih lanjut dengan memanfaatkan kegiatan ekonomi saat ini dan potensi pembangunan di masa depan diabaikan. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk memutus siklus ini? Salah satu pendekatan mendasar adalah menyiapkan rencana pembangunan kota yang dapat memandu pertumbuhan kota di masa depan. Pertumbuhan penduduk merupakan pendorong utama urbanisasi. Di Dili, populasi telah meningkat dari 173.541 pada tahun 2010 menjadi 299 pada tahun 2015 dan diproyeksikan mencapai 400.000 pada tahun 2006. Pertumbuhan tersebut tidak mengherankan mengingat orang pindah ke ibu kota untuk pekerjaan dan pendidikan. Pertumbuhan pendidikan pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan permintaan akan tanah, perumahan, lapangan kerja, infrastruktur, dan layanan publik. Tanpa pengelolaan yang tepat, pertumbuhan penduduk dan peningkatan permintaan akan menghambat pembangunan di kota dengan konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Memiliki rencana pembangunan perkotaan untuk Dili akan memiliki 2 tujuan. Pertama, untuk mengidentifikasi, menangani, dan memberikan solusi untuk masalah ini. Lalu kedua, memberikan arahan bagi kota untuk tumbuh di masa depan melalui pengelolaan ruang kota yang lebih baik untuk berbagai aktivitas manusia dan ekonomi.